Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak pada pembelajaran kali ini. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penguatan riset. Karena kalian kelas B1 maka akan ada penambahan atau penguatan materi riset. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Sri Suparti. Dan kesempatan kali ini Pak Anas yang akan melanjutkan untuk penyampaian materi tentang penguatan riset. Nah, apa saja yang kita pelajari? Tentunya yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar karya ilmiah. Nah, submateri yang ada di dalamnya nanti berkaitan dengan apa saja? Tentang pengertian karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, kemudian penelitian ilmiah, dan macam atau bidang apa saja yang menjadi objek dalam penelitian ilmiah. Nah, kita akan belajar ini nanti di awal sebelum kita betul-betul melaksanakan riset. Kita pahami dulu konsep dasarnya. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu fenomena dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum mengenai fenomena yang akan dikaji. Maksudnya apa? Kegiatan yang sistematik dan objektif ini adalah dalam rangka atau bertujuan untuk mengembangkan teori-teori atau konsep yang sudah ada, penemuan ataupun ide yang sudah ada sebelumnya akan dikembangkan, disempurnakan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Jadi secara garis besar, secara umum, karya ilmiah diartikan seperti yang Pak Anas sudah paparkan tadi. Kemudian, apa saja karakteristik karya ilmiah? Karya ilmiah bersifat faktual dan objektif. Maksudnya apa? Karya ilmiah ini mengandung kebenaran sesuai dengan kenyataan, jadi bersifat faktual. Lalu apa itu objektif? Sama, hampir sama dengan faktual, mengandung kebenaran, sehingga tidak muncul pendapat atau pandangan pribadi dari penulis. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 2, karakteristik karya ilmiah yang kedua, karena tidak mengandung pendapat atau pandangan pribadi penulis, maka karya ilmiah tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, jadi betul-betul bersifat objektif. Yang ketiga, karakteristik dari karya ilmiah adalah disusun berdasarkan kepentingan ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan awalnya memang untuk mengembangkan atau menyempurnakan teori, konsep, maupun ide penemuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat, karakteristik karya ilmiah adalah mengandalkan analisis atau hipotesis. Maksudnya apa? Analisis ini adalah bagaimana seorang peneliti akan menyelidiki sebuah persoalan, kemudian untuk mencari pemecahan masalahnya. Kemudian hipotesis itu sendiri adalah kebenaran awal yang harus dipertanggungjawabkan, yang harus dicari kebenarannya melalui prosedur-prosedur penelitian. Maka seorang peneliti harus menganalisis betul-betul suatu persoalan sehingga memecahkan masalahnya. Kemudian yang kelima adalah karakteristik karya ilmiah adalah gaya bahasa yang bersifat formal dan lugas. Karena ini sebuah karya ilmiah, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Kemudian lugas, efektif, sehingga hemat dalam penggunaan kata. Yang keenam, tentunya karakteristik karya ilmiah adalah ditulis dengan metode ilmiah. Ada aturan-aturan baku mengenai penulisan atau penyusunan karya ilmiah. Nah, itu tadi tentang karakteristik karya ilmiah. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui forum diskusi yang akan disediakan oleh Pak Anas. Baik, kemudian kita akan ke materi selanjutnya yaitu tentang ciri penelitian ilmiah. Ya, ciri penelitian ilmiah yang pertama adalah bersifat ilmiah. Sudah pasti karena merupakan karya ilmiah harus melalui prosedur yang sistematis. Fakta diperoleh secara objektif. Kemudian disusun dengan urutan yang berkesinambungan. Tidak boleh dalam penyusunannya terbolak-balik. Jadi harus sistematis dalam penyusunan sebuah karya ilmiah atau dalam melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas atau berjalan terus. Sebuah penelitian tentunya harus berjalan terus
dalam rangka untuk selalu mengembangkan dan menyempurnakan ide yang ada. Kemudian yang keempat bersifat objektif jelas berdasarkan fakta sesuai dengan apa yang terjadi, mengandung kebenaran. Yang kelima adalah logis, dapat diterima oleh akal, ya. Jadi sebuah penelitian harus bisa diterima oleh akal. Dan yang keenam, tuntas. Masalah yang dibahas, dimunculkan harus rinci dan lengkap dan tuntas sampai selesai. Inilah ciri dari penelitian. Kemudian bagaimana seorang peneliti harus memiliki sikap yang bagaimana dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama adalah akurat. Harus memiliki kecermatan dalam mengamati sebuah fenomena sehingga betul-betul seorang peneliti harus akurat. Kemudian harus fokus juga, harus memiliki fokus untuk menyelesaikan, memecahkan masalah dari fenomena yang sedang dikaji atau sedang diteliti. Kemudian seorang peneliti juga harus mampu bekerja sama, memiliki sikap atau sifat kooperatif, mampu bekerja dalam tim. Karena dalam sebuah riset tentu kita tidak bekerja sendiri, kita nanti juga akan ada kerjasama tim. Kemudian orisinalitas, seorang peneliti juga harus memiliki inisiatif, punya inovasi, ide-ide kreatif untuk melahirkan sebuah inovasi baru dan menghindari yang namanya plagiasi atau menjiplak karya orang lain. Yang kelima, peneliti juga harus bisa jujur, jadi harus menyampaikan apa adanya dari hasil pengamatan yang ada. Kemudian harus peduli juga, peduli terhadap apapun yang ada di sekitar kita ketika akan melaksanakan penelitian. Kemudian memiliki daya ingat yang kuat, daya ingat yang tinggi untuk mengingat apa saja yang sudah dipelajari, teori-teori dan konsep yang ada untuk bisa dikembangkan dan disempurnakan. Kemudian seorang peneliti juga harus sehat secara jasmani dan rohani, secara fisik dan psikisnya harus betul-betul sehat untuk mampu melaksanakan penelitian dengan baik, sehingga mampu memecahkan sebuah persoalan. Dan yang terakhir adalah memiliki daya nalar, ya. Jadi memiliki tingkat kelogisan yang mumpuni sehingga mampu mencermati setiap fenomena untuk dikaji secara mendalam. Itu terkait dengan sikap atau sifat yang harus dimiliki oleh peneliti. Untuk di awal ini saya kira cukup tentang materi-materi dasar dari karya ilmiah dari Pak Anas. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.